kewenangannya masih ada di Kementerian Keuangan. Jadi yang menentukan formulanya Kementerian Keuangan, yang menentukan besarannya Kementerian Keuangan, yang berhak membagi langsung ke desa-desa Kementerian Keuangan. Kementerian Desa pada posisi memberikan guidance untuk prioritas penggunaan dana desa itu. Yang pada prinsipnya ketika saya ditanya oleh warga, dana desa ini bisa dipakai apa? Saya jawab dengan singkat, dana desa boleh dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Kenapa saya menjawab simpel itu? Karena memang banyak yang boleh daripada yang tidak, dengan catatan bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Atau dengan kata lain, dana desa boleh dipakai apa saja asal bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Sehingga kalau ada pertanyaan, boleh nggak dana desa dipakai untuk bangun pagar balai desa? Jawabannya bisa bertanya balik. Apa hubungannya pagar balai desa dengan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi? Kalau nggak ada hubungannya, nggak boleh. Nah, itu jadi memudahkan kita di dalam membangun narasi agar warga masyarakat dalam mengawasi juga mudah. Kita sepakat dana desa terus dinaikkan karena dalam perjalanannya tahun 2015 awal dana desa dikucurkan itu ada dua mazhab di kita, di pemerintah pusat, yaitu mazhab pesimistik dan mazhab optimistik. Mazhab pesimistik mengatakan bahwa dana kalau digulirkan ke desa mengkhawatirkan desa nggak mampu mengelola, bahaya dan lain-lain. Nah, paham mazhab optimistik mengatakan sudahlah, percaya saja pada desa. Nah, kenyataannya dalam perjalanan sekian tahun dana desa, paham optimistiklah yang terwujud, di mana dana desa sangat bagus dikelola dan pengawasan masyarakat juga bagus, karena memang satu-satunya level pemerintahan, kalau boleh dikatakan desa adalah level pemerintahan yang paling transparan di dalam perencanaan pembangunan itu desa. Selain rencana kerja pembangunan disusun berdasarkan musyawarah desa, meskipun APBDes masih disusun hanya kepala desa dan BPD, tapi APBDes harus dipampang di tempat-tempat strategis setiap tahun. Ini satu-satunya di level pemerintah. Di APBD kabupaten sudah nggak ada orang yang bisa mengakses, apalagi APBN. Nah, itulah makanya kita melihat bahwa progres untuk percepatan pembangunan dengan menggunakan dana desa ini amat sangat bagus. Sehingga ketika berapapun besaran yang dikucurkan, asal melalui sebuah tahapan yang sistematis, saya yakin itu akan tertangani dengan baik, dan permasalahan-permasalahan yang serius dialami oleh warga itu akan tertangani dengan baik juga. Kemudian yang terkait dengan kesejahteraan Kades, ini memang terus menjadi tantangan kita, dan kita sudah beberapa kali mengusulkan konsep tentang peningkatan kesejahteraan Kades. Salah satunya adalah, ini sebenarnya bukan langsung terhadap kepala desa, tetapi mengurangi beban. Jadi kesejahteraan itu bisa diraih dari dua hal. Yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua mengurangi beban. Nah, dengan adanya dana operasional yang diambil dari dana desa 3%, itu pada hakikatnya adalah mengurangi beban kepala desa yang selama ini itu tidak ada dan harus dikelola sendiri oleh kepala desa, dicari-cari sendiri kepala desa. Hari ini sudah diberikan ruang meskipun baru 3% dari dana desa. Nah, terkait dengan urusan kesejahteraan kepala desa, kita hanya bisa usul, karena semua kewenangan mutlak kepala desa dan perangkat desa ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian jaminan pensiun pasca menjabat, ini juga banyak sekali aspirasi yang masuk ke kita. Sampai hari ini kita belum memiliki konsep yang jelas, tetapi jaminan kesehatan global itu sebenarnya harus masuk kepada perangkat desa. Kalau konsep jaminan kesehatan global itu terwujud, seharusnya perangkat desa, kepala desa harus dianggarkan untuk itu. Kemudian yang terkait dengan stunting, memang hari ini terus kita masifkan, meskipun
banyak kepala desa mengeluh seakan-akan stunting itu tanggung jawabnya kepala desa ansih. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab bersama, utamanya pemerintah daerah. Sehingga ketika bicara stunting seakan-akan pemerintah daerah itu agak memberi beban berlebih kepada desa. Dan ini juga menjadi perhatian kita.